Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Istiqomah dari Prodi Akuntansi Regular Plus dengan NIM 2902150108. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah sosial media dengan Ibu dosen Ari Widyastuti. Pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai cara belajar mengajar yang interaktif. Kemudian untuk sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan ini merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka yang secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan. Nah, guru itu harus memperhatikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut untuk dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp atau WA, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Kemudian, untuk tips daring seorang siswa ini agar tidak jenuh, yang dilakukan seorang siswa harus meluangkan waktu untuk hal-hal yang disukai, membuat kelompok belajar kecil, pilih tempat belajar yang nyaman, yang keempat gunakan metode belajar yang sesuai, dan yang kelima berikan reward untuk diri sendiri atas kuatnya fisik, hati, pikiran, dan selama pandemi yang belum kunjung usai ini. Kemudian untuk tips belajar online yang interaktif bagi guru, seorang guru harus melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Nah, berikan sisi praktik murid untuk berperan sebagai pemimpin materi. Jangan biarkan murid hanya menjadi penonton bagi kehebatan gurunya. Contohnya, antara guru dan murid harus ada obrolan yang menarik agar seorang siswa tidak jenuh mendengarkan gurunya yang menjelaskan pembelajaran tersebut. Kemudian, misalnya membuat infografis tentang COVID-19 atau membuat barang-barang dari daur ulang. Nah, untuk mengajarkan mereka untuk memproduksi sesuatu dari bahan daur ulang, nanti itu dibikin video, kemudian dikirim ke gurunya, dan pekerjaan ini tidak melulu harus akademik. Kemudian untuk melakukan kegiatan tatap muka dengan para murid dengan menggunakan aplikasi Zoom, anak-anak pasti juga kangen ketemu dengan teman-teman sekelasnya. Nah, seorang guru itu harus memberikan kelompok kecil untuk melakukan interaksi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya kalau memang benar-benar dibutuhin. Karena agar tidak terjadi kejenuhan dalam proses pembelajaran selama 1 tahun tersebut. Kemudian, hal lain agar tidak terjadi kejenuhan yaitu melakukan karaoke secara virtual. Karaoke secara virtual ini cukup mudah daripada game lain karena yang dilakukan yaitu membuka video YouTube karaoke, kemudian membagikan layar Anda dan Anda semua bisa ikut bernyanyi. Untuk hal-hal yang lebih baik, Anda dapat menggunakan Watch Together dan berbagi video YouTube yang sama dengan teman-teman yang ada di Varsity Fun Zoom. Caranya sangatlah mudah, yaitu hanya dengan share screen, kemudian kita membuka YouTube atau buka video atau apapun yang di file kita, kemudian kita play. Ajak semuanya Varsity Fun Zoom itu untuk open mic agar semua Varsity Fun ikut bernyanyi dan tidak mengalami kejenuhan. Untuk menghilangkan rasa jenuh, kita dapat menyegarkan kembali pikiran dan juga tenaga. Nah, di sini kita dapat melakukan ice breaking di sela waktu kerja. Apa itu ice breaking? Ice breaking adalah aktivitas yang dilakukan pemecah atau mencarikan suasana. Istilah ice breaking ini diambil dari 2 kata dalam bahasa Inggris, yang artinya ice atau pemecah es. Frasa yang sering digunakan dalam sebuah kegiatan dengan tujuan untuk menghilangkan kejenuhan. Aktivitas ice breaking ini dapat dilakukan dengan kegiatan seminar, organisasi, atau dalam lingkungan kantor maupun di sekolah. Kegiatan ice breaking ini dapat memecahkan suasana yang mencekam dan meningkatkan kualitas antar peserta, siswa, maupun rekan kerja.
Selanjutnya ada contoh salah satu game S-Bridging ini, yang gamesnya bernama Games Bos Berkata. Nah, pada game ini, para siswa itu dilatih untuk menyimak dan berkonsentrasi kepada satu arahan suara. Games ini memerlukan satu orang pemandu yang bertugas menjadi seorang raja. Nah, cara bermainnya yaitu kita harus menunjuk satu orang yang menjadi seorang bos, bertugas untuk memberikan perintah karyawan. Diminta untuk melakukan perintah dari bos jika hanya di awal perintah tersebut terdapat kata bos berkata. Contohnya, terdapat perintah, bos berkata pegang hidung, maka semua karyawan atau para partisipan itu harus memegang hidungnya. Jika di awal perintah tidak ada kata bos berkata, maka karyawan tidak perlu melakukan perintah tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan presentasi saya hari ini, seorang siswa dan guru maupun dosen harus sering melakukan interaktif dalam aplikasi Zoom. Setelah kita membahas pelajaran yang akademik itu, kita harus pintar-pintarnya kita, kreatif-kreatifnya kita membuat obrolan yang menarik terhadap guru atau membuat game, sehingga proses pembelajaran itu tidak bakalan bosen gitu. Nah, yang bisa dilakukan dengan bermain game, bernyanyi bersama maupun saat presentasi itu kita harus melakukan interaktif antar partisipan. Gitu aja sih. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih untuk Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.